Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil Muhammadil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Hadratil mukhtarabin wa ihba'il kiram, seluruh jamaah masjid Nur Jihad, para ustaz, para tokoh masyarakat, para sepuh yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat kami. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini demi melaksanakan rutinitas mingguan kita, yaitu ta'lim kitab Safinatun Najah yang alhamdulillah hari ini kita masuk kepada fasal akhir tentang puasa. Kebetulan Safinatun Najah itu sebenarnya ada 3 versi. Versi yang pertama itu sampai bab zakat, versi yang kedua itu sampai bab siam, yang sekarang versi yang ketiga itu sampai bab haji. Jadi yang beredar khususnya di Indonesia itu sampai bab saum atau bab puasa. Jadi insyaallah nanti untuk bab haji biar rukun Islam ya, rukun Islam, rukun iman kita lengkap. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan sambung dengan kitab Salamut Taufik. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan jaminan syafa'atul ujma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai pembahasan kita, rutinitas kita bertawassul Al-Fatihah kepada Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa baitil kiram. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga terkhusus dan muslimin dan tamsir sabila terjadi syaitan segala fatal min apa Allah bihi wa sallallahu wa sallam wa nafa'ati bi jini wa dunya wa akhirah. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala wassallallahu rahimahullahu ta'ala fa'ani bi daraina min faslun, bermula ini yaitu suatu pasal alladzi la yaftiru mimma yusillu ila jauh sab'atun afradin, yaitu bermula segala suatu perkara yang tidak batal puasanya kalau masuk ke dalam tenggorokan itu ada 7 macam, ada 7 hal maksudnya. Sebab yang pertama, tidak batalnya puasa kita karena kemasukan sesuatu sampai kerongkongan kita, yaitu mayusillu ilal jawfi binisyan, masuknya segala sesuatu ke dalam kerongkongan atau rongga mulut kita dikarenakan karena lupa. Ini mungkin kita udah banyak yang tahu. Jadi kalau misal biasanya ini terjadi kalau puasa pertama puasa pertama itu sering terjadi, kita lupa kalau kita itu sedang puasa. Jadi hendaknya kalau seperti ini terjadi karena betul-betul lupa, itu tidak dipermasalahkan oleh hukum fikih. Kalau betul-betul lupa, mau lupanya 1 suap kah, mau lupanya sepiring kah,
Yang kalau memang lupa kita saat itu puasa itu tidak dipermasalahkan. Saat itu kita masih bisa meneruskan puasa kita. Tapi ampun lupa, udah tahu lupa setengah piring tanggung nih, sepiring ambil minum, gitu kan, nyaman rasanya. Jadi itu kalau itu udah batal ya. Jadi lupa di sini biasa puasa pertama tahu-tahu habis bangun subuh itu kan, atau habis apa kita duduk di teras kebiasaan ngopi sama merokok ya. Tahu kita sundut rokok sama gelas kopi, rokok tinggal setengah, atau baru kita ingat puasa. Saya pernah soal terjadi kayak gitu. Jadi lagi di Bogor dulu, puasa pertama karena kebiasaan seperti itu, duduk di teras ruang tamu, minum segelas kopi sama rokok. Kopi udah setengah gelas, rokok udah setengah, baru istri ingatkan, "Bang, udah puasa." Astagfirullahaladzim, udah dihormatikan. Orang pada melihat tuh, Bang. Tetangga pada melihat semua. Mungkin segan tegur, "Wah, Pak Ustadz puasa," dalam hatinya bertanya-tanya. Akhirnya malamnya baru mereka berani nanya, "Pak Ustadz udah puasa tadi?" "Lupa saya betul-betul puasa." "Apa katanya?" "Nyamannya Pak Ustadz lupa setengah gelas kopi, kamu setengah rokok." Nyamannya air. Ya namanya orang lupa gitu. Kalau lupa karena itu tidak masalah. Tapi jangan dilupa-lupakan. Nah yang kedua itu disau jahlin, atau memang kita tidak tahu hukumnya. Biasanya ini anak-anak yang baru balik. Anak-anak yang baru balik memang tidak tahu hukum segala sesuatunya. Nah itu tidak dipermasalahkan. Boleh diteruskan puasanya. Tapi untuk kita yang udah baliknya kelewatan kayak ini, kadang istilah kadang tahu hukum puasa nih gitu kan. Jadi wajib kita teruskan. Nah kalau misalkan batal kita puasa deh. Anggaplah jam 8 kita batal puasa. Itu Pak, jam 8 batal itu kita tetap harus meneruskan puasa sampai jam 6. Tidak boleh kita makan. Kalau kita batalkan puasa itu tetap berdosa. Tapi kalau kita lanjutkan akan double dosa kita. Kita dapat dosa karena membatalkan puasa di pertama, terus nanti udah pulang mampir ke Bumolawang, tambah lagi dosa. Jadi puasa itu ibadah 1 tahun sekali yang benar-benar harus kita jaga. Karena tidak ada yang bisa mengukur pahala puasa ini. Bahkan dalam kitab-kitab manapun fikih yang manapun yang pernah kami baca, bahkan fadailul amal, kitab tentang fadail amal puasa itu berapa derajat pahalanya itu tidak pernah ada ulama yang mengatakan pasti ditulisnya asumuli wa ana ajzibi, puasa itu untukku maka aku yang tahu ganjarannya gitu. Jadi itu memang hak prerogatifnya Allah memberikan berapa nilai puasa kita. Makanya puasa itu kalau batal ada 2. Batal memang secara mutlak zahir dan batin. Yang kedua, batal karena pahalanya tidak ada lagi. Jadi ini yang dinamakan kamin saimin la yudau bin siyami la ju'i wal atas, kata Rasulullah. Banyak orang puasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa karena cuma dapatnya itu lapar dan haus. Banyak itu yang terjadi seperti itu. Tapi puasanya tetap, cuma pahala puasanya tidak dapat. Ini yang hati-hati kalau sudah, apalagi bentar lagi kurang lebih 40 harian lagi kita Ramadan. 40 harian Ramadan, nah ini harus kita persiapkan diri kita. Jadi Rajab kita betul-betul pelajari tentang bagaimana puasa-puasa, rambu-rambu puasa itu apa yang kita pelajari. Jangan sampai nanti kita tidak mempraktekkan ilmu kita. Double ini Pak. Kalau kita tak praktekkan ilmu puasa kita udah hadir majelis ilmu, tidak kita praktekkan ilmu puasa tersebut, ini kita zalim sama diri kita, terus kita zalim juga sama Allah. Jadi jangan sampai tidak kita praktekkan. Pun kita pernah bahas kalau memang ada yang memang ada asbab-asbab yang membolehkan kita tidak berpuasa, itu jadikan tolak ukur saja. Tolak ukur. Kalau lupa apa aja misalkan kita lupa apa aja di sebab-sebab yang boleh tidak berpuasa. Kalau kita lupa, tanya sama kawan-kawan. Kalau ada, tanya langsung sama kami. Daripada kita semua tidak dapat pahala puasa, gitu. Tanya. Nah yang selanjutnya, au ikrahin,
atau kita dipaksa orang lain untuk batal puasa itu, atau kita dapat ancaman dari orang lain. Kalau misalkan anggaplah amit-amit lah kalau bahasa Jawanya, amit-amit kita diculik gitu. Nah, sekadar ini diculik misalnya, suruh minum sama orang. Kalau udah pisau di sini, minum aja, jangan mati konyol, minum aja. Batalkan nggak puasamu? Kalau nggak batal, aku bunuh. Minum aja. Setelah memang kalau kita udah dibebaskan, kita puasa lagi, itu nggak apa-apa. Karena nyawa itu lebih penting gitu dari gitu. Itu Allah ada toleransinya dari Allah itu untuk hal seperti itu. Tapi kadang mungkin juga sadar ini diculik. Gitu. Paling kekanak-kanak dengan hobi diculik sekarang gitu. Sedang ini diculik, oh iya dah. Jadi itu kalau kita diancam oleh orang lain, boleh kita batalkan puasa kita itu kalau misalkan dia memang mengancam untuk batalkan puasa kita. Daripada nyawa kita jadi taruhannya, lebih baik kita ambil. Makan enggak kau? Kalau tak makan kau hantam. Kalau tak makan kau bunuh, segala macam. Daripada kita kayak ya makan aja. Ini satu rukhsah dari ulama kita, rukhsah dari Allah, karena nyawa ini lebih dari bahkan itu. Kalau dalam rumah tangganya kemasukan maling kita wajib melawan, melawan. Tapi kalau udah ibaratnya, ya apa ya, iman kita kan nggak setebal para sahabat gitu, ya, nggak masalah itu kata ulama. Selanjutnya wabijarayani rizqin bima baina asdanihi, yaitu kemasukan sesuatu ke dalam rongga mulut dari sesuatu yang nyangkut di gigi. Nah inilah kenapa di Indonesia, di negara kita itu ada namanya imsak. Imsak itu tujuannya salah satunya itu bukan untuk berhenti makan dan minum sebenarnya, tapi ini rambu-rambu dari ulama kita agar kita bisa membersihkan rongga mulut kita dari apapun. Makanya kalau misalkan sikat gigi, Pak, sikat gigi itu tidak bisa menjangkau apa-apa yang ada di sini, gunakan siwak. Siwak itu bisa menjangkau yang terselip-selip di sela-sela gigi kita. Siwak itu cara menggunakannya bukan kayak ini. Saya tidak bawa pula siwak. Bukan kayak gini, bukan ini. Tapi kayak angka 8 lagi rebah gitu. Angka 8 terbalik gitu. Jadi kayak gini. Gitu. Gitu cara menggunakan siwak. Bukan masuk gigi gitu. Jadi siwak, cara megang siwak itu ada pulpen enggak ya? Dan cara megang siwak itu kayak apa contohnya ya? Biar saya tidak bawa siwak. Nah, anggaplah ini siwak, inca-incanya gitu kan. Nah, jadi cara megang itu seperti ini. 3 di atas, 2 di bawah. Ini yang dicontohkan dengan salafun saleh kita. Cara megang siwak, 3 jari di atas, 2 di bawah. Jadi kayak gitu cara makainya. Angka 8 terbalik, mulai dari ke atas dulu, kayak gitu. Itu cara pakai siwak. Jadi bukan sikat gigi gitu namanya, bukan. Jadi siwak itu cara pakai seperti itu. Siwak itu bahkan ada salah seorang ulama, cerita salah seorang ulama itu hobi Pak bersiwak. Hobi betul bersiwak. Fi kulli hal, dalam keadaan apapun beliau itu tak pernah tinggalkan siwak di kantongnya. Sampai-sampai beliau wafat beliau ketika malaikat Munkar dan Nakir sampai ke kuburan beliau. Ketika Munkar dan Nakir bertanya, "Assalamualaikum ya ahlul kubur." Waalaikumsalam, jawabnya. Yang ditanyanya, "Aina siwak?" Munkar Nakir ditanya, "Aina siwak?"
Karena dia orangnya memang dari itu tak bisa meninggalkan siwak kemana-mana. Jadi ketika tanya marah buka, aina siwak, mana siwakku katanya. Karena aku tidak mau menjawab pertanyaanmu kecuali aku bersiwak dulu gitu. Ada yang kayak gitu, bisa nunda pertanyaan malaikat. Aku tidak mau jawab pertanyaanmu malaikat kecuali aku tuh bersiwak dulu. Karena kebiasaanku setiap ada orang bertanya setiap apapun aku tuh bersiwak dulu gitu. Semua keadaan apapun, bahkan Pak saat keluar kamar mandi sebelum masuk kamar mandi dia bersiwak. Saking menjaganya sunnah Nabi ini. Maka Rasul bilang laula an asyqa ala ummati la amartahu bisiwak, kata Rasulullah. Kalau bukan siwak ini kalau bukan perkara ini tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan umatku itu untuk bersiwak fi kulli waqtin shalah. Dalam setiap sholat itu kuperintahkan dia untuk bersiwak. Jadi ini yang diamalkan oleh ulama itu. Sampai bukan man buka wa ma imamu wa ma rasuluh wa ma kitabu. Semua jawabannya aina siwak, mana siwakku. Kalau kau ingin bertanya denganku, ambilkan siwakku terlebih dahulu. Akhirnya setelah seperti itu, malaikat ini datanglah malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril bilang, orang tersebut jangan ditanya pertanyaan apapun karena keberkahan dia mengamalkan sunnah Rasulullah, dia sudah dinotis oleh Allah masuk dalam surga Allah karena perkara siwak. Jadi sunnah Rasulullah itu tidak bisa pula kita abaikan. Tidak bisa kita abaikan sunnah Rasul. Jangan sampai mulut kita itu berkata cuma sunnah. Jangan. Karena itu termasuk kalimat ingkar sunnah. Itu termasuk kalimat kita mengingkari sunnah Rasulullah. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Kalaupun kita tidak mengerjakan, sudah diam saja. Diam saja. Tidak usah bilang, itu kan cuma sunnah. Jangan bilang. Hati-hati dengan kalau lisan kita. Jadi segala sesuatu yang masih nyangkut di gigi kita, kalau tertelan masuk ke dalam rongga mulut, itu tidak membatalkan puasa kita. Selanjutnya, wa qad ajaza'an mahaffihi li qadrihi wa masalla ila al-jawbi wa kana gubarul hariq, yaitu kalau dalam keadaan perjalanan masuk debu ke mulut kita, tertelan debu itu tidak membatalkan puasa. Jadi kemasukan debu secara tidak sengaja, kadang apalagi kalau karena kita nguap, itu tidak membatalkan puasa kita. Jadi itu tidak dipermasalahkan oleh ulama kita. Dan selanjutnya, wa basala ilaihi wa kana gurbala daqiqin, yaitu kemasukan ayakan tepung. Ayakan tepung. Kalau tepung lagi digigitkan, ada bekasnya tuh, termasuk ke mulut kita, itu tidak batal puasa kita. Jadi masuk debu secara tidak sengaja, masuk ayakan tepung secara tidak sengaja, itu tidak batal puasa kita, walaupun itu tertelan. Walaupun tertelan itu tidak batal puasa. Asal jangan disengaja aja. Jalan berdebu kita menganga pula gitu kan. Nah itu batal puasa. Jadi hukum yang dihukum sebenarnya yang tidak membatalkan ini semua secara tidak sengaja. Semuanya terakhir itu kemasukan au juga bertairan au nahu, itu kemasukan hewan. Hewan kalau lagi kita di jalan, hewan-hewan kecil, bukan ayam. Ayam hewan juga soalnya. Hewan kita lagi berkendara, tahu-tahu kemasukan hewan. Kayak lalat kah, belalang kah, burung batal namanya. Yang kecil-kecil kita masuk itu secara tidak sengaja nyamuk. Karena kadang-kadang kalau di jalan kan seperti itu. Apalagi menguap di jalan, masuk. Pernah kejadian kayak itu pula. Jadi itu tidak batal puasanya. Jadi ada hewan-hewan yang seperti itu, lalat, ya, biasanya lalat. Apalagi itu ya, yang di jalan-jalan. Itu tidak batal. Pokoknya sejenis-sejenis yang kecil-kecil itu tidak membatalkan puasa kita. Jadi ada 7 nih yang harus kita ingat.
Kalau misalkan gini gimana Ustaz? Kalau misalkan istri kita nyobain makanan tapi tidak sampai tertelan, batal nggak puasanya? Tidak. Jadi kalau misalkan istri kita anggaplah lagi saum, merasakan makan ini untuk buka puasa, namun kadang dirasa, bermasalah. Kita bikin masalah sama istri nanti, asinnya bahaya tuh. Jadi boleh diambil sedikit, tempelkan ke lidah. Karena lidah kan indera perasa, dia tahu dia pas sama tidaknya. Amun kita ya coba jangan. Amun kada 2 sendok kada nyaman, kada kerasa belum. Kalau beginian gampang. Gitu. Kalau udah ini pas cepat kumur-kumur, air kumur-kumurnya dibuang. Jadi kumur-kumur dengan sempurna, penuhkan airnya itu di mulut. Kumur-kumur habis itu buang. Setelah itu gimana? Nah, kalau kita merasa sudah sempurna kumur-kumur kita, itu udah bersih. Kan yang maksudnya membatalkan itu, batasnya itu kalau sudah masuk tenggorokan sebenarnya. Kalau sudah masuk tenggorokan, bapak kumur-kumur pakai keluar endang, kalau tidak ditelan tidak masalah. Cuma makruh kita kumur-kumur. Jadi masuk ke jam 12 ke atas tuh, 12 ke atas. Kalau misalkan kalau untuk wudu dia tetap di hukuman sunnah. Tapi kalau misalkan kita sikat gigi di jam 12 ke atas itu yang makruh. Kalau kepagian tidak. Makanya lebih aman ya di imsak itu kita gunakan. Imsak itu kita gunakan untuk membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di mulut kita. Nah, itulah salah satu kenapa puasa itu sampai banyak ya. Di antara bab-bab di dalam fikih yang agak panjang itu, pertama bab sholat, kedua bab puasa. Ini panjang bahasannya karena jangan sampai apa. Karena Rasulullah bersabda ya, Rasulullah bersabda, orang puasa tuh Pak dapat 2 kebahagiaan. Orang puasa dapat 2 kebahagiaan. Pertama, farhatul inda iftar, yaitu kebahagiaan saat dia ingin berbuka, kata Rasulullah. Kamu berbuka bahagia berapa? Bahagia, apalagi puasa pertama. Tapi kebahagiaannya itu, nah di sini kita jelaskan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, farhatul inda liqa'i rabbi, yaitu kebahagiaan karena bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhannya. Maksud bertemu dengan Tuhannya ini bukan kita kembali ke rahmatullah, bukan. Karena ada sebuah riwayat yang mengatakan 10 menit atau 5 menit sebelum azan itu ada sebuah riwayat yang mengatakan Allah berseru kepada seorang hamba, wahai hambaku, minta saat ini mendekati mau buka puasa. Kami pernah dengar sebuah riwayat dari guru kami. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada orang-orang yang saum, orang-orang yang puasa, wahai orang-orang yang puasa, minta. Maka kita disunahkan kalau sebelum berbuka itu 5 menit atau 10 menit sebelum berbuka doa kita sama Allah. Itu sunnahnya. Maksudnya pertemuan itu yang seperti ini gitu. Karena Allah itu sangat memprioritaskan orang-orang yang sedang berpuasa. Orang-orang berpuasa itu dilirik penuh sama Allah. Jadi jangan salah. Jangan sampai, makanya rugi orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Rugi dia. Ruginya ada 2 kebahagiaan kata Nabi. Pertama, kebahagiaan tak kala ia ingin berbuka. Dia berbuka, setiap yang dia makan itu ada pahalanya. Ada pahala. 1 butir nasi dihitung sebagai satu keberkahan atau 1 rahmatnya. Berapa banyak tuh di piring kita nasi yang tertumpuk saat kita buka puasa. Cuma buka puasa aja kan, pakai nasi dulu. Tarawih terugur kita. Buka puasa itu disunahkan sama Nabi, sama Rasulullah itu yang manis. Maksudnya yang manis itu kurma, 3 butir kurma yang ganjil hitungannya. 3 kah, 5 kah, 7 kah, 9 kah.
Terserah, yang penting gajian itu aja. Tapi 3 aja dulu. Makan 3 butir kurma, minum segelas air putih, sholat dulu. Ini yang disunahkan oleh Rasulullah. Yang dimaksud makanan manis itu, Rasul itu kurma, bukan minuman sirup. Kebiasaan kita namun ada sirup, wadai kada lengkap, ada buka puasa namanya. Nah, jadi Rasulullah itu seperti itu. 3 butir kurma, segelas air putih, Rasul sholat, baru habis itu Rasul makan. Untuk makan berarti iftar. Karena berbuka itu Pak, berbuka itu harus dipercepat. Jadi tak Allah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung makan ya. Doanya kan sudah setelah sebelum itu, maka kita disunahkan untuk berdoa. Allah mengkabulkan salah satu doa di antara sebelum berbuka itu, Allah kabulkan doa minta. Maka kalau kita kami anak pesantren, pokoknya sebelum berbuka itu sibuk kita ngadakan tangan semua. Karena apa? Di situ mustajab doanya. Di setiap waktu puasa Ramadan itu sebelum berbuka itu mustajab doa. Maka mau minta apapun, persoalan apapun, selesaikan di situ, minta sama Allah di situ. Kadang kalau sholat kita tidak sempat minta. Maka jangan sampai dalam satu hari kita tidak berdoa sama Allah. Kalau dalam satu hari kita tak berdoa sama Allah, Allah cek kita hamba yang sombong. Nah ini yang repot. Jadi kalau puasa, manfaatkan momen puasa itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Tarawihnya kan, qiraatul Qur'annya, termasuk qiraatul Qur'an. Qiraatul Qur'an kalau bisa 30 hari kita puasa, khatam itu satu Qur'an. Kapan lagi momennya? Kalau hari-hari biasa, sebulan pun kadang ada tersentuh. Nah, itulah kita. Tapi puasa timbulkan semangat. Yang harus kita ingat, Rasul pernah bersabda, orang yang berbahagia menyambut puasa datang, itu Allah haramkan jasadnya untuk tersentuh api nerakanya Allah. Jadi puasa kita timbulkan dulu cinta dengan bulan suci Ramadan. Ulama-ulama salafun salih kita, kalau kita berkaca di Yaman, Pak, di Yaman Hadramut sana, itu kehidupannya terbalik dari kehidupan kita. Mereka itu hidupnya malam hari, pagi hari, pagi itu mereka istirahat. Saking ingin memanfaatkan momen-momen Ramadan. Jadi kami punya kawan di sana, kami punya teman di sana. Itu saya tanya, Ramadan di sana itu gimana gitu. Kalau di sini susah nyari orang, kalau hitungan jam 7 pagi sampai jam 10 susah nyari orang. Karena mereka gunakan itu untuk istirahat. Tapi kalau malam Pak, di salah satu nih, kenapa Yaman itu penuh dengan keberkahan. Beberapa masjid waktu tarawihnya tidak sama. Ada beberapa masjid antara Tarim, Hadramut, Rubat, Baydok itu beda waktunya. Jadi kalau kita kan serempak semuanya ba'da Isya. Kalau di sana ada yang mulai ba'da Isya, ada yang mulai nanti jam 10, ada yang mulai nanti jam 12, ada yang mulai jam 1, sampai nanti final itu di jam 3. Jadi penduduk Yaman itu habis di sini, mereka lompat ke masjid ini, terus lompat lagi ke masjid ini, lompat lagi ke masjid ini, sampai jam 3 sampai subuh mereka kegiatannya di masjid. Itu orang-orang Yaman. Entah habis itu mereka isi kajian pada subuh, habis itu mereka baru rehat. Jam 10 baru buka toko-toko mereka. Kalau dihitung kayak itu di Indonesia, patah batis. 20 rakaat berjihad. Surau Tanjung Umat 20 rakaat. Di sini jam 9, situ jam 10, Darussalam jam 11, Tanjung Pura jam 12. Nah, amun pengen kita meniru Yaman kayak itu tuh. Yakin lah, ada hendak yang tarawih lagi. Tapi itulah yang dilestarikan oleh penduduk-penduduk Yaman. Maka Yaman itu penuh dengan keberkahan. Nah ini salah, makanya bertemu dengan Allah maksudnya liqa ini. Maka ada sebuah hadis Nabi Muhammad itu mengatakan
Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senang bertemu dan berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ah. Dan barang siapa yang benci ketemu dengan Allah, maka Allah pun benci ketemu sama dia. Nah, ini hadis sebagai rambu juga buat kita. Artinya, kalau kita senang dalam ibadah, setiap yang harus kita tanamkan, Pak, setiap momen ibadah apapun itu momen kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Momen kita berdialog sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apalagi orang-orang yang bilang nih, puasa-puasa ini yang sholat kada. Nah, ini yang jangan. Puasa jalan, sholat tidak. Ibarat ember atau ibarat tangki, kita bolongkan di bawahnya agak ganal gitu. Kita isi itu tangki, kayak apapun keadaan penuh gitu isinya. Mau seharian kita isi itu tangki, keadaan penuh itu tangki. Seperti itulah ibarat orang yang puasa tapi dia tidak sholat gitu. Jadi ibadah sholat, ibadah puasa ini jangan disatukan. Ini ibadah yang terpisah. Ibadah yang terpisah untuk kita. Jadi jangan sampai sholat, bahkan ya udah Ustaz, ada nih satu kami pernah menemukan seperti ini. Ustaz, kami sholat aja biar kami mantapkan 5 waktu kami dulu baru kami puasa. Salah juga kayak gitu. Jadi jangan sampai kita mengakal-akali syariat. Kewajiban kita sholat, puasa pun wajib. Ini ibadah yang sudah berbeda derajatnya. Jadi jangan sampai puasa jalan, sholat kada. Amun tarawih masih terserah lah itu. Tarawih itu kalau bisa full 30 hari. Tapi gimana orang yang kerja, Ustaz? Kerja lah. Pahala kerja di bulan suci Ramadan itu sama indahnya. Jadi sempatkan saja gitu. Mau qiyamul lail, pokoknya kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan itu tingkatkan hingga nanti yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun di akhir ayat 183 itu Al-Baqarah. Jadi Allah bilang perintahkan puasa kepada kita kan ujungnya la'allakum tattaqun. Jadi orang puasa itu final dia mencapai 30 hari puasa itu dia akan bertakwa sama Allah. Jadi puasa itu sebagai sarana pendekatan diri kita sebenarnya kepada Allah. Makanya akhir dari ayat puasa di ayat Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun. Orang yang puasa yang benar, ibadahnya benar, sesuai dengan hukumnya puasa yang dia jalankan, rambu-rambu yang membatalkan dia jauhi, rambu-rambu yang membatalkan pahala puasa dia jauhi, maka Allah nobatkannya sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Orang-orang yang bertakwa di sisi Allah dalam kitab Ihya Ulumuddin akan dihiasi dengan 3 hal. Dari huruf ta, qaf, sama waw. Wow, itu kan itu huruf takwa sebenarnya. Takwa itu terdiri dari 3 huruf kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang-orang yang bertakwa itu akan dihiasi dengan 3. Huruf ta yang pertama itu akan dihiasi dengan tawadhu. Orang-orang yang sudah bertakwa di sisi Allah, dia akan mendapatkan sifat tawadhu, rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Tidak mau dia lebih meninggi. Maka orang-orang bertakwa itu pertama dia akan dapat dari huruf takwa itu adalah tawadhu. Yang kedua huruf kaf itu dia akan dapat sifat qanaah, menerima apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wara, dia udah tidak mikir kecuali ibarat seperti ini, orang-orang warok itu yang rendah di dunia ini tidak terlalu dipikirkan sama dia. Artinya apa? Dia pasrah tentang kehidupannya sama Allah. Allah perintahkan buat cari rezeki, dia cari rezeki. Sisanya dia tawakal segala macam. Bahkan ini yang harus kita perdalam gitu ya. Puasa kita, gimana caranya puasa kita itu sampai menyampaikan kita ke derajat takwa? Ini memang susah. Tidak semua orang bisa, tapi setidaknya mendekati takwa lah gitu. Jadi harus kita jaga dulu. Makanya ya, ulama-ulama masyhur kita itu ya seperti itu yang dia kejar. Maka kenapa mereka hidupkan Ramadan itu setidaknya mereka ingin sampai ke derajat takwa sama Allah. Kalau kita lihat orang-orang yang bertakwa, Pak,
matinya dia, anggap bahasa kasarnya dia, orang-orang yang sudah bertakwa di sisi Allah, matinya dia bisa menghidupkan orang yang hidup. Ngerti tidak maksudnya? Mati dia mati nih, tapi bisa menghidupkan orang yang hidup. Lihat guru Sabah, beliau udah wafat, tapi bisa menghidupkan orang yang hidup. Artinya apa? Kesana tuh nggak pakai ojek ya. Sekelilingnya itu bisa dapat nafkah untuk keluarganya gara-gara orang yang berziarah ke beliau. Alhamdulillah tadi pagi kami baru berangkat jam-jam 7 kami berangkat sana. Saya bawa rombongan berangkat ke sana. Jadi ceritanya saya itu memang baru berapa kali, baru 2 kali saya ke Guru Sabah. Sampai ke sana itu saya punya cerita yang unik. Sebelum itu saya bermimpi ketemu beliau. Bulan Januari itu saya bermimpi ketemu Guru Sabah. Mimpi pertama itu tidak saya indahkan karena bisa jadi mimpi itu dari syaitan. Jadi tidak saya indahkan, cuma ketemu Guru Sabah persis seperti yang di foto yang beredar. Tidak saya indahkan, kali syaitan. Yang kedua, mimpi beliau lagi. Ini mimpi 3 malam berturut-turut. Heran juga saya. 3 malam berturut-turut. Yang kedua, beliau senyum aja sambil melambaikan tangan ke sini. Tidak saya indahkan, saya takut syaitan. Yang ketiga, mimpi baru beliau berbicara. Bicara beliau salah satunya, nak berkunjung kepada ulun. Pas saya tersentak bangun langsung. Ternyata ini benar. Kalau takwil mimpi itu seperti itu, Pak. Kalau kita mimpi ketemu ulama, kalau yang pertama jangan terlalu dipercaya dulu. Tunggu sampai 3 kali. Mau berturut-turut kah, mau kada kah, pokoknya udah 3 kali pasti ada pesannya. Itu yang kami pelajari kalau soal takwil mimpi. 3 kali, nak kunjungi ulun. Lanjut saya suruh bangun. Langsung saya japri teman-teman saya, mau tidak nemani saya ziarah ke sana. Karena saya dapat ini. Ya udah, akhir ziarah ke sana hari Jumat bulan Januari. Hari Jumat bulan Januari tanggal 6 kalau tidak salah. Ke sana. Sampai kita sampai ke sana, masuklah ada rumah cicit beliau di situ kan. Rumah cicit, karena itu ini perdana saya ke sana. Ketemu sih salah satu cicit beliau. Mandang dia. Bisa saya ambil wudhu, sholat sunnah tahiyat masjid karena ambil berkah dari tempat itu, baru saya berkunjung. Belum duduk saya, beliau belum duduk. Antum yang saya tunggu. Terkejut saya, Pak. Baru pertama kali saya ketemu, antum yang saya tunggu. Akhirnya karena berbicara berbisik sama saya, antum yang saya tunggu. Kenapa guru kayak itu? Belum assalamualaikum lagi, belum sempat saya cium tangannya. Beliau, Sidin tuh katanya. Sidin tuh artinya beliau kan. Sidin tuh datang loh. Amun ada orang ciri-ciri kayak ini datang, sambut ya. Yuhan katanya sambut. Jadi pas melihat saya mungkin tergambar oleh ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya ini katanya persis seperti antum semua. Seperti antum lah ciri-cirinya. Maka kedetak di hati saya, antum orangnya katanya. Akhirnya ngobrol panjang apa salah satu pesan beliau. Pesan beliau itu agak sulit saya pahami sebenarnya. Sampai sekarang saya belum paham gitu. Cuma 2 kata. Istiqomah, sabar. Apa maksudnya kata saya istiqomah sabar? Saya belum ketemu lagi. Nah yang kedua, baru tadi itu saya dapat ketemu beliau lagi. Salah satu beliau itu kayak mengijazahkan sesuatu sama saya. 3 kali juga Pak. Jadi sholawat Muhammadiyah, tahu lah sholawat Muhammadiyah. Ya Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami. Jadi pesan beliau itu, sebelum mulai majlis, kata beliau, majlis nih baca sama jamaah. Undang Rasulullah ke majelis kita biar berkah majelis kita. Jadi saya cari-cari, salawat Muhammadiyah dia seperti ini. Baru itu
mimpi yang ketiga baru dia nak berkunjung sama kami. Terus herannya Pak, seramai itu orang, seramai yang pertama itu seramai orang di situ. Yang bisa masuk itu rombongan saya. Jadi ziarah yang lain tidak boleh masuk. Kami yang berziarah di situ. Jadi awal tuh awalnya bertuju ke situ. Yang lain tidak bisa masuk dulu. Pas kami keluar baru masuk. Nah yang kedua tadi sama. Karena saya pribadi itu kalau mimpi ketemu ulama-ulama itu, kalau sekali saya belum percaya. Tapi kalau sudah 3 kali itu saya yakin mutlak dari Allah. Karena saya berpikir gini, dalam kitab Taqihul Qaul itu ada sebuah sabda Nabi Rasulullah, "Man zara'a liman faqanna mazarani." Barang siapa yang berkunjung kepada ulama, baik ulama itu masih hidup ataupun ulama tersebut sudah wafat, maka anda mazaroni, kata Rasulullah. Itu seperti dia sedang berkunjung kepadaku. Jadi bisa dapat dikatakan, saya suka sampaikan kalau saya ceramah di mana-mana, saya orang yang paling hobi saya ziarah, apalagi di Jawa. 1 minggu kalau dulu di Jawa, 1 minggu tidak ziarah sakit saya. Hobi saya ziarah. Ziarah itu bukan saya minta ke makam, bukan. Tapi setiap ulama, setiap wali min auliyaillah punya berkahnya masing-masing. Jadi tabarukannya itu, ambil berkah dari ulama-ulama itu yang saya prioritaskan. Maka kebetulan disampaikan sama guru Abdurrahman Iskandar, Rasul pun ambil berkah, segitu Rasulullah. Apalagi kita butuh berkahnya ulama. Kalau ada bubuhan kita yang samping sana tuh ngomong, langsung aja ke Allah, ke Rasulullah. Kalau apa-apa itu tidak perlu melewati ulama. Pertanyaannya, kita siapa? Sudahkah betul-betul kita dinotis sama Allah sebagai abdul? Nyatanya yang disebut sebagai abdul, hamba Allah cuma 1 orang baru. Subhanalladzi asra bi abdihi. Baru Rasulullah, kita baru mengaku. Jadi kita butuh ulama-ulama itu, baik dia masih hidup ataupun sudah wafat. Setidaknya berkah dari ulama itu yang kita ambil. Kalau penduduk sekitar hidayat namanya, hidayat sapat itu dapat keberkahan guru sapat tersebut, apalagi kita dapat kita. Jadi ziarah, kalau ada kesempatan ziarah, banyak manfaat daripada ziarah itu. Rasul pun tidak melarang ziarah itu. Jadi itu 2 kali saya perjalanan, yang kedua, alhamdulillah. Jadi saya bawa kawan saya tadi ke situ, pergi ke sana, seramai-ramai itu orang. Kami juga yang masuk ke dalam. Setelah kami keluar, baru yang lain pada masuk. Alhamdulillah. Saya dapat itu salah satu yang saya rasakan keberkahan dari ulama-ulama itu seperti itu. Termasuk saya mampu kayak ini, tidak bukan karena pintarnya kita, bukan, tapi karena khadimah ngabdi sama ulama, Allah akan perbaiki hidup. Itu salah satunya. Makanya guru, kalau kita punya guru, jangan pernah kita bicarai, omongi itu guru, gibah itu guru, jangan. Sekali kita gibah guru, malaikat yang langsung melaknat kita. Jauhkan balak dari hal kayak gitu. Makanya itu salah satu kenapa ulama-ulama itu dispesialkan kedudukannya sama Allah. Apalagi kalau sempat kita diaku murid sama ulama, ya akhir hidup kita. Karena ulama bisa memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Nah ini yang harus kita perdalu, sedikit selingan cerita kami. Sahabat itu salah satu. Baru berapa tahun saya hidup, 29 tahun hidup. Baru mulai awal tahunnya saya berziarah ke sana. Karena sebelumnya takut nebot itu juga, takut Pak, serius. Nih dia melihat kayak mana takut saya dalam bot. Takut saya sama saya paling. Setiap orang kan punya fobia. Saya fobia dengan perjalanan air itu saya takut. Bahkan Rahmat Jaya namanya. Seaman itu saya takut. Gemetar badan saya.
Nah itulah yang harus apa ya, tapi saya lawan demi saya ambil barokah tabarukan kepada ulama-ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai yang telah habis pembahasan kita di kitab Safinatul Najah, insyaallah minggu depan kita lanjutkan bab haji dan umrah. Haji dan umrah di kitab Sulamul Taufik. Sebelum kita tutup majelis kita, mari sama-sama kita berdoa mengambil keberkahan dari surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita baca surah Al-Fatihah senantiasa kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil ilmu Allah, disehatkan jasmani dan rohani kita. Begitu pula kalau ada keluarga sanak famili kita yang sedang sakit, melalui keberkahan surah Al-Fatihah mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan mudah-mudahan tidak bukan setiap kalimat Al-Fatihah yang kita baca senantiasa menimbulkan keberkahan, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bidatul mazkur wal mawsul hatta rasul bidatul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi'u wa yukafi'u majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim bi'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min jabil ahwal wal afat wa taqulana biha bi jabil hajat wa tatahhiruna biha min jabil sayyi wa tarfa'una biha ila qalat darajat wa tuqalliduna biha asal ghayr min jabil khairati fil hayati wa qa'dun. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli ilmi wa khair min ahli ilmi wa siqama bil Qur'an min ahli ibadah wa akhlaq wal karim ya Allah al-mu'minin warzuqna wa iyyakum fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya rahmanin. Allahumma ighfir ummatan sayyidina Allahumma astur ummatan sayyidina Muhammad Allahumma jibur ummatan sayyidina Muhammad ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.